Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore anak-anakku kelas 1 MMH. Sebelum kita mulai pelajaran qiraah wal kitabah, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah, meminta semoga selalu diberi keselamatan, kesehatan baik jasmani dan rohani. Marilah kita awali pelajaran ini dengan bacaan surat Al-Fatihah dengan harapan semoga pelajaran yang kita peroleh nanti bisa bermanfaat. Alladzina hu ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, qiraah wal kitabah. Kita masuk bab selanjutnya, yaitu tentang rumus penyambungan huruf hijaiyah. Untuk rumus ini diperhatikan untuk anak-anakku. Untuk rumus penyambungan huruf hijaiyah ini nanti kami kelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, atau dua sifat. Yang pertama, sifat yang pertama atau kelompok yang pertama adalah huruf hijaiyah ini nanti, huruf hijaiyah ini nanti tidak bisa menyambung ke huruf setelahnya atau depannya. Akan tetapi huruf hijaiyah ini nanti bisa disambung ke huruf yang lainnya. Jadi tidak bisa menyambung ke huruf setelahnya, tapi dia bisa disambung ke huruf sebelumnya. Huruf ini nanti ada 6. Ini ada 6. Yang pertama yaitu alif, yang kedua dal, yang ketiga zal, yang keempat ro, yang kelima za, yang keenam adalah waw. Jadi ada 6 ini huruf atau sifat yang pertama atau kelompok yang pertama. Sifat yang kedua, mari kita masuk yang sifat yang kedua atau kelompok yang kedua, yaitu huruf hijaiyah ini nanti bisa disambung ke huruf yang lainnya, ya, dan bisa menyambung ke huruf yang lainnya, bisa disambungi dan bisa menyambung ke huruf yang lainnya. Huruf-huruf ini nanti adalah selain dari huruf-huruf yang nomor 1 atau huruf-huruf yang di atas. Itu adalah dua kelompok tentang masalah penyambungan huruf hijaiyah. Kita masuki rumus penyambungan huruf yang pertama yaitu alif. Sifat yang pertama tadi ya, alif. Contohnya saya ambil contoh aminah. Itu sambung depan. Yang sambung tengah yaitu contohnya buat contoh ba'ada. 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 Selanjutnya contoh yang sambung belakang, saya membuat contoh kama. Kama. Itu yang alif. Selanjutnya yaitu dal dan zal. Perhatikan huruf dal dan zal. Ya. Contohnya saya membuat contoh da'ama. 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 Ini adalah sambung depan. Contoh yang sambung tengah, contohnya khodama. 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 Selanjutnya contoh sambung belakang yaitu buat contoh nabaza. Nabaza. Dal dan dal niki saya jadikan satu karena hurufnya sama, yang berikan cuma titik. Kita masuk pada huruf yang ketiga yaitu ro dan za. Perhatikan ro dan za, hurufnya sama, yang berikan cuma titik. Contohnya sambung depan yaitu saya membuat contoh romaza. 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 Contoh sambung tengah yaitu yarhamu. Contoh yarhamu. Yarhamu.
contoh sambung belakang, yaitu membuat contoh nadzara. Masuk yang nomor 4, yaitu huruf waw. Sifat yang masing-masing masuk pada sifat yang pertama, huruf waw. Perhatikan waw ini ketika disambung di depan, saya berikan contoh wajalah. Contoh sambung tengah, buat contoh sowana. Contoh sambung akhir atau sambung belakang, contohnya sinwun. Perhatikan, sinwun. Perhatikan huruf 6 ini saya jadikan 1, ya. Itu nomor 2, 3, 4. Dal, ra, za jadikan 1 karena dia hurufnya sama, yang bedakan titik. Perhatikan untuk sifat yang pertama ini tadi dia adalah tidak bisa menyambung ke huruf setelahnya. Lihat alif ini tidak bisa menyambung ke huruf setelahnya. Nah, dilihat tidak bisa menyambung ke huruf setelahnya. Dal ini juga sama, tidak bisa menyambung ke huruf setelahnya. Tidak bisa nyambung ke huruf setelahnya. Tapi untuk huruf-huruf ini tidak bisa nyambung, ya. Tapi huruf-huruf ini bisa disambungi oleh huruf yang lainnya. Contohnya dilihat, ba ini bisa menyambung ke huruf alif. Kha ini bisa menyambung ke huruf dal. Ya ini bisa menyambung ke huruf ro dan waw, seterusnya. Nah, tetapi untuk waw ini dia tidak bisa menyambung ke huruf setelahnya. Bisa disambungi tapi tidak bisa menyambung ke huruf setelahnya. Kita masuk pada sifat yang kedua. Tadi ini contoh 1, 2, 3, 4 ini adalah sifat yang pertama. Kita masuk pada sifat yang kedua, huruf hijaiyah yang tentang penyambungan, yaitu sifat yang kedua, huruf ini bisa disambung dan bisa menyambung. Kita masuk pada contoh, yaitu huruf pertama adalah huruf ba. Huruf ba. Ta sama sa. Cara jadikan 1 karena hurufnya sama, yang membedakan cuman titik. Contoh sambung depan untuk ba, ta, sa, yaitu saya memberikan contoh basoro. Perhatikan ba, ta ketika sambung depan, ba, so, basoro. Perhatikan ba ketika berada di depan. Kita masuk selanjutnya, yaitu sambung tengah. Perhatikan ba ketika disambung tengah, contohnya berikan contoh jabala. Perhatikan jabala, ba ketika berada di tengah, seperti ini ya. Selanjutnya kita masuk pada ba atau ta atau sa sambung belakang. Contohnya membuat contoh baitun. Baitun. Perhatikan, ini sudah mencakup semuanya, ba sambung awal, tengah sama sambung akhir. Kita masuk pada selanjutnya huruf nomor 2, yaitu jim, ha, kha. Jim, ha sama kha. Jim, ha, kha. Hurufnya sama, yang membedakan cuman titik. Contoh ketika sambung depan, perhatikan
Saya berikan contoh jayada. Perhatikan sifat jim ketika berada di awal. Jayada. Jim ketika berada di awal. Kita masuk pada jim ketika berada di tengah. Contohnya memberikan contoh yajibu. Yajibu. Perhatikan jim ketika berada di tengah, bentuknya seperti ini. Masuk pada jim ha kha ketika berada di akhir, contohnya sholaha. Perhatikan hak atau jim ketika berada di akhir. Sholaha. Seperti ini. Kita masuk contoh yang nomor 3. Masuk pada huruf selanjutnya setelah jim, yaitu sin dan shin. Sin kecil yang tidak ada titiknya, atau dan shin besar yang ada titiknya. Saya jadikan satu karena dia hurufnya sama yang dengan titik. Contoh sambung depan, bentuk sin sambung depan. Contohnya syaroba. Perhatikan syaroba. Seperti ini bentuknya ketika sambung depan. Masuk sambung tengah, contohnya jasada. Jasada. Perhatikan sin ketika berada di tengah. Masuk ketika sin berada di akhir, contohnya nafasa. Nafasa. Kita masuk pada contoh yang nomor 4, yaitu hurufnya shad dan dot. Perhatikan shad dan dot, hurufnya sama yang berikan cuman titik. Ketika berada di depan, sambung depan shad dan dot, saya berikan contoh sobaro. Sobaro. Perhatikan shad ketika berada di depan. Shad atau dot yang berada di tengah, contohnya basoro. Perhatikan basoro, huruf ketika shad berada di tengah. Maksudnya kita masuk pada shad dot sambung akhir. Saya berikan contoh khafadha. Perhatikan khafadha ketika sambung akhir. Ini adalah shad dan dot. Kita setelah shad dan dot masuk pada huruf ta. Nomor 5, yaitu huruf ta dan dot. Ta, perhatikan cara penulisannya. Ta dan dot, hurufnya sama yang bedakan cuma titik. Contohnya ketika sambung depan, yaitu tawa'ah. Saya berikan contoh tawa'ah. Ini ketika bentuk sambung depan. Ketika sambung tengah, saya berikan contoh yatulu. Yatulu. Perhatikan yatulu. Perhatikan tok ketika berada di tengah. Kita masuk pada tok yang berada di akhir, sambung akhir. Contohnya golazo. Setelah itu kita masuk pada nomor 6. Nomor 6 yaitu
hurufnya ain dan ghain. Perhatikan huruf ain dan ghain, hurufnya sama, yang membedakan cuma titik. Contohnya saya berikan contoh ketika ain berada di awal, yaitu akasa. Akasa. Tidak ada ain sambung ketika berada di awal. Ain ketika berada di tengah, perhatikan ainnya ini ketika berada di tengah sangat berbeda bentuknya. Lihat kepalanya. Contohnya dengan contoh fa'ala. Perhatikan fa'ala. Bentuk kepala ain ketika berada di tengah. Contohnya ya, saya tuliskan lagi ainnya, perhatikan cara nyambungnya. Set, kita tarik ke atas ke ini ain berada di tengah. Kita masuk pada ain yang berada di belakang. Perhatikan juga agak sulit. Contohnya qana'a. Perhatikan ini ya. Ain ketika berada di akhir atau di belakang.